Cek, selamat pagi, suaranya masuk ya? Oke, Oke, baik, langsung saya mulai aja. Ya, jadi hari ini sekaligus saya membuat bahan rekaman ya, yang nanti bisa kalian pelajari, kalian replay lagi untuk ujian atau untuk pemahaman nanti ya, untuk pemahaman yang lebih lebih jelas gitu. Karena saya biasanya selalu kasih rekaman sih. Ya, ya, baik. Jadi kita masuk lebih dalam lagi ya untuk memahami sistem mikroprosesor. Ya. Jadi kita masuk dulu di microprosesor. Di minggu-minggu sebelumnya, kalau saya review kemarin kita sudah masuk di pengantar gitu ya. Salah satu hal yang kita bahas kemarin bahwasanya microprosesor itu ada komponen terpenting di dalam microprosesor itu yaitu transistor. Dan perkembangan microprosesor itu ditandai dengan perkembangan jumlah transistor yang bisa diletakkan di dalam sebuah chip mikroprosesor gitu. Nah, jadi dalam memahami sebuah sistem ya, dalam memahami sebuah sistem itu mau itu sistem mobil ataupun apapun ya, kita selalu eh, tahu bahwasanya selalu ada tiga bagian penting yaitu input, proses dan output. Seperti halnya teman-teman sekarang yang sedang studi di UB, saat ini kalian di fase proses kan gitu. Yang nanti outputnya adalah nanti setelah lulus mau kerja di mana atau kerja di mana kan gitu. Dan inputannya adalah kamu sekarang berasal dari SMA, SMK gitu kan. Sekarang sedang menjalani proses membentuk diri kalian untuk siap bekerja kan gitu. Nah, begitu juga dengan memahami komputer gitu ya. Kita perlu memastikan bahwasanya kita paham apa itu input dari sistem komputer dan nanti kita akan belajar bagaimana inputan itu tadi diproses sehingga menghasilkan output ya. Output yang kita dapat di komputer itu kan ya kita biasa misalkan menonton video atau bisa editing film gitu kan, mengetik, nonton film, game kan gitu. Itu bagian dari output dari sistem komputer yang kita pakai gitu. Nah, inputannya apa? Inputannya jelas ya. Eh, Komputer tidak bisa bekerja tanpa ada listrik gitu ya. Kalau listrik mati gitu ya atau baterai habis otomatis sistem komputer itu tidak bisa berjalan kan gitu. Dari menalar itu saja kan kita sudah bisa tahu bahwasanya input dari komputer itu adalah listrik gitu ya. Maka dari itu ya kita tidak boleh melupakan gitu ya listrik gitu ya. Terkhusus sebenarnya posisi komputer gitu ya atau teknik informatika, teknik komputer itu menginduk di electrical sebenarnya, menginduk di elektro gitu. Jadi keilmuan kita ini sebenarnya turunan dari listrik gitu loh ya. Di beberapa kampus besar yang seperti institut mereka
dan informatika itu di bawah elektro gitu. Ya karena memang kita nggak bisa ya, kita nggak bisa running gitu ya tanpa ada uh, listrik gitu kan. Nah, sekarang ke sini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang perkembangan zaman gitu ya. Hari ini kita sering mendengar istilah revolusi 4.0 gitu. Industri revolution ya. Industrial Revolution 4.0. Ya, ini sebenarnya kan kita berada di fase keempat dari perkembangan zaman yang terjadi ya di peradaban manusia. Itu sudah 4 kali kita mengalami perkembangan ya. Ditandai dengan apa setiap masa itu, yaitu ditandai dengan penemuan teknologi baru gitu ya. Seperti misalkan di revolusi pertama kita eh, ada teknologi yang ditemukan oleh manusia yaitu mesin uap gitu ya. Power steam power gitu ya. Nah, di saat itu revolusi satu ya, kalau kita baca sejarah itu terjadi atau diinisiasi oleh Inggris. Makanya biasa disebut juga sebagai revolusi Britania Raya atau revolusi Inggris. Ya kan? Nah, yaitu apa? Terjadi industrialisasi pertama kali di dunia ini gitu ya. Muncul pabrik-pabrik pertama di dunia itu karena di Inggris terjadi yang namanya revolusi satu, yaitu ditemukannya mesin uap. Nah, lebih lanjut nanti zaman itu berkembang karena ditemukannya listrik gitu kan. Ditemukannya listrik, electricity yang merubah semua ya, semua lini ya, semua bidang gitu. Dan kita itu kan berada di fase ketiga sebenarnya, di zaman ketiga ya. Jadi komputer dan sistem otomasi itu setelah listrik itu ada ya. Kemudian di revolusi keempat di sini tulisannya cyber physical system ya. Ini lebih sebenarnya mengarah kepada teknologi komunikasi ya. Di situ nanti ada 4G, ada 5G gitu. Nah, dan bahkan sekarang sudah ada yang bilang society 5.0 gitu. Sudah revolusi kelima. Nah, nanti juga kita bahas ya. Revolusi keempat ya, itu yang menginisiasi adalah negara Jerman gitu. Jadi revolusi 4.0 itu Jerman yang menginisiasi. Sedangkan Society 5 diinisiasi oleh Jepang gitu. Ya. Nah, jadi itu sejarahnya. Pada saat kemudian mengapa disebut revolusi gitu ya. Kalau kita lihat slide ini kan kelihatan ya. Jadi gambaran Inggris saat itu saat terjadi revolusi satu ditemukan mesin uap gitu ya. Orang-orang itu sudah mulai menggunakan mesin ya untuk produksi. Saat itu yang populer ada industri garment atau industri tekstil gitu ya, kain, baju gitu. Orang yang dulunya memintal benang pakai tangan kemudian beralih menjadi menggunakan mesin uap ya, sehingga kelihatan ya pabriknya itu dulu seperti ini kan bentuknya. Nah, jadi ada belt, ada gearbox gitu ya, ada gearbox seperti ini ya. Karena penggeraknya adalah mesin uap ya. Mesin uap itu gede, jadi mesinnya ditaruh di luar pabrik, kemudian tenaganya disalurkan ke dalam menggunakan gear ya, menggunakan gearbox ataupun belt gitu ya. Nah, mengapa dikatakan revolusi? Karena dia itu dari penemuan mesin ini kemudian mendongkrak ya ekonomi manusia zaman dulu itu kan sebelum adanya industri itu hidupnya nomaden, hidupnya berpindah-pindah ya, hidup di sungai, hidup di gunung gitu kan. Nah, saat itu akhirnya kan ketika ada pabrik di kota ya, semuanya membangun pabrik sehingga terjadi yang namanya urbanisasi ya. Jadi dari sisi sosial ada fenomena yaitu urbanisasi. Orang berbondong-bondong cari duit karena bisa kerja di pabrik gitu. Kemudian dari sisi lingkungan ya, karena penggeraknya adalah mesin uap ya, berbahan bakar fosil, sehingga apa? Lingkungan juga menjadi lebih buruk sebenarnya. Jadi polusi itu terjadi ya di revolusi satu ini ya. Sebelumnya kan dunia ini bersih gitu kan. Ya, tidak ada corong-corong pabrik yang mengeluarkan asap gitu ya. Tapi sekarang dengan ada revolusi satu malah dari sisi lingkungan juga menurun gitu. Kemudian dari
faktor yang lain seperti eh, kesehatan ya, muncul berbagai penyakit baru. Kemudian diceritakan juga kalau kalian baca sejarah itu muncul perbudakan ya atau buruh ya, anak-anak disuruh kerja. Nah, dari sisi ekonomi negara-negara mulai ada negara-negara yang maju ya karena sistem ekonominya bergantung pada pabrik ya, industri. Kan hari ini negara-negara maju itu sudah pasti industrinya maju atau pabriknya banyak ya, industri negara-negara maju itu. Karena memang pendorong utama di sebuah negara itu sebenarnya di industri ya, di industrinya. Nah, itulah kenapa disebut revolusi karena dia merubah semua tatanan gitu ya, baik dari sisi sosial, ekonomi, lingkungan, ya kan. Makanya disebut revolusi dari sebuah penemuan teknologi. Nah, kemudian di era kedua yaitu era ditemukannya listrik. Di industri juga menjadi yang pertama kali terimbas gitu ya. Jadi gambaran pabrik di zaman revolusi kedua di mesin pompa air gitu ya. Nah, itu kuda utama atau penggerak utama di pabrik hingga hari ini ya. Ya, hingga hari ini itu motor listrik itu kudanya industri itu adalah mereka adalah benda ini gitu ya. Nah, jadi motor listrik, motor. Nah, jadi sehingga penampakan di pabrik-pabrik di era kedua ini juga lebih rapi karena penggeraknya menjadi lebih simpel kan gitu. Misalkan mesin katrol di sini ini cukup digerakkan menggunakan motor listrik bisa. Di setiap meja ini juga bisa diinstal motor listrik kan gitu. Sehingga sangat kontras dengan zaman ke-1 ketika belum ada penggerak yang lebih ringkas gitu ya, nggak ada listrik gitu. Nah, kemudian era kita yaitu era komputer ya, di mana komputer ditemukan yang terimbas pertama kali juga industri. Makanya namanya revolusi industri atau pabrik ya. Jadi di pabrik mulai ada sistem otomasi ya. Jadi bisa mengendalikan pabrik jarak jauh ya. Sekarang dari ini kita bisa tekan tombol di tampilan di layar, nanti pompanya nyala, padahal jaraknya jauh gitu, 1 kilo, 2 kilo. Itu era automation ketika komputerisasi itu masuk. Nah, jadi nah kemudian lengan robot ya. Jadi lengan robot yang ada di pabrik mobil itu juga digerakkan oleh sistem komputer. Jadi lengan-lengan robot ini bekerja itu karena diprogram ya. Jadi ada chip, ada mikroprosesor di dalamnya ya. Nah, saya dulu pernah program ARM robot ini pernah ya. Jadi kita menggunakan pemrograman bisa pakai C ya, bisa pakai C++ gitu bisa. Dan kalau teman-teman tahu harga satu robot ini ya bisa dibilang murah sebenarnya ya sekitar 200-300 juta ya. Itu sangat sangat menguntungkan sebenarnya untuk pabrik karena dia bisa kerja 24 jam ya tanpa harus ada penyesuaian gaji buruh gitu kan. Dia nggak perlu protes demo itu kan kenaikan gaji buruh gitu kan nggak perlu dia. Dan dia bisa tahan running bisa puluhan tahun, bisa sampai 20 juga ya. Karena makanya harganya segitu ya karena durability-nya atau ini apa kuatannya itu memang sudah diukur. Nah, ini kalau semua pabrik menerapkan lengan robot ini juga menguntungkan sebenarnya, efisiensi yang sangat besar. Tapi tentu saja juga akan meningkatkan pengangguran ya kalau di Indonesia. Makanya industri yang menerapkan ini biasanya di negara-negara yang sudah maju seperti di Jerman tadi ya, karena di sana nyari buruh itu lebih susah gitu kan daripada nggak seperti di Indonesia ya, nyari buruh gampang bisa nolak-nolak. Kalau di sana kan angka kelahirannya kecil, angka kematiannya tinggi sehingga mereka berusaha untuk menggantikannya dengan mesin. Nah, kayak gitu. Kemudian di era industri 4.0 ya, di 4.0 itu sebenarnya 5G ya, 5G, 4G itu sebenarnya teknologi itu. Nah, untuk apa kan gitu ya? Untuk nah, kalau kita bisa lihat di YouTube gitu ya, itu 5G itu harusnya digunakan untuk kasus-kasus seperti ini ya.
untuk operasi dokter melakukan operasi bedah jarak jauh gitu ya. Nah, seperti yang dilakukan di China, mereka pamer gitu ya, karena di China itu jaringannya sudah terkoneksi 5G, sudah ready, sudah lama dari dulu. Mereka apa namanya, demo gitu ya, melakukan demo bagaimana sebenarnya 5G itu bisa bermanfaat gitu. Nah, jadi di kasus ini其实5G呢，就是让我们可以做到在很多场合，比如说救灾的场合，还有一些像边防上，还有一些呢，就是说像我们将来的基层和大型医院的连接，我们完全可以做到，就是让外科医生做到一个标准化的术式，一个人可以去做几千公里，或者是那个几百公里，各种各样的这样点对点的一些连接。yang dilakukan oleh Cina, dia demo melakukan operasi bedah jarak jauh menggunakan 5G. Kenapa harus pakai 5G? Karena yang dituntut adalah waktu delay-nya tidak boleh besar ya. Kalau dia mau gunting usus, sekarang digunting dari jarak jauh, di sana juga harus gunting. Tidak boleh ada delay, tidak boleh ada jeda. Makanya di situ 5G punya peran penting gitu kan. Koneksinya harus di bawah 1 milisecond gitu loh. Nah, bagaimana di dunia industri ya, banyak yang dipakai ya, seperti di Freeport ya, di Freeport, di PT Freeport itu sudah melakukan uh, tele operation ya, uh, jadi dia melakukan penambangannya itu secara jarak jauh. Nah, di Freeport nambangnya sudah nggak pakai manusia tapi pakai robot yang dikendalikan dari atas menggunakan tele operation ya, tanpa awak kayak gini. Kenapa bisa seperti itu ya, karena teknologi komunikasi yang dipakai menggunakan bandwidth dalam This besar ya, AI tool will take your idea hingga and delay create a waktu complete book, juga complete with sangat design, singkat. images, layout, everything, including the content. PT Freeport Indonesia terus kembangkan teknologi nirawak untuk penambangan bawah tanah. PT FI menggunakan teknologi dengan operasi tambang bawah tanah dari jarak jauh. Selain itu, PT FI juga menggunakan kereta listrik tak berawak, pengangkut bahan tambang tak berawak, hingga operasi secara remote dari ruang kontrol di permukaan bumi. Hal ini dilakukan karena tambang underground milik Freeport semakin lama semakin dalam. Terlebih, tambang underground memiliki kompleksitas dan resiko keselamatan yang lebih tinggi dibandingkan biasanya. Saat ini, PT FI memiliki lebih dari 200 operator remote yang bekerja 24 jam dengan sistem shift. Produksi tambang di bawah PT FI sendiri menghasilkan sekitar 123 hingga 150 ribu ton per hari. Alat ini itu ada 8 km di dalam tanah. 8 kilo. Jadi ini alat itu yang namanya, kita bilang loader remote. Loader itu yang warna kuning. Itu kita hubungkan ke control room ini atau ke konsol ini, itu menggunakan wifi dan fiber optic. Nah, jadi menggunakan konsol ini dihubungkan ke wifi, ke fiber optic. Fiber optic itu kemudian mentransmisikan signal ke underground untuk menggerakkan alat. Jadi kalau sebelum itu gambarannya ya, jadi penggunaan 5G itu untuk itu gitu ya, bukan untuk main game atau untuk nonton film. Jadi terlalu kecil kalau hanya untuk itu ya. Jadi di industri
kita gunakan untuk itu. Nah, kemudian sekarang malah sudah muncul konsep Society 5. Teknologi di Society 5 itu sebenarnya di metaverse gitu ya. Di dunia virtual yang namanya metaverse. Jadi yang berkembang adalah virtual reality dan augmented reality. Gambarannya adalah kenapa orang Jepang berpikir seperti itu ya? Karena di Jepang ini kan koneksi internet juga sudah terbaik ya di dunia ya, dia paling cepat gitu ya, dan terjangkau juga. Sehingga orang Jepang ini berpikiran ya bagaimana bisa membuat dunia baru yang virtual gitu ya. Dia nggak perlu belanja ke pasar ya, cukup pakai kacamata aja di dalam rumah dia bisa belanja secara virtual di Indomaret versi virtual gitu ya. Kemudian barangnya sudah diantar lewat drone kan gitu. Jadi dia sudah mempermudah hidup gitu loh ya. Tapi arahnya adalah semuanya ke virtual ya, ke virtual. Jadi nongkrong juga secara virtual. Jadi agak ke arah ansos jadinya ya. Jadi sosialnya jadi agak berkurang gitu kan. Ya, tapi itu teknologi gitu ya. Kita maknai ini sebagai teknologi ya. Jadi semua bisa bertemu di ruang virtual. Nah, apa teknologi yang menjadi backbone-nya adalah virtual reality, augmented reality, dan kecepatan internet. Nah, itu sekilas ya. Dari paparan itu tadi kan akhirnya kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya komputer itu muncul ya, zaman ketiga itu muncul setelah zaman kedua itu terjadi gitu loh. Setelah listrik itu ada ya, atau 3, 4 dan 5 tidak akan ada ketika listrik itu belum ada kan gitu. Begitu juga listrik. Listrik itu nggak akan ada sebelum ada mekanisasi atau penggerak ya, atau teknologi mekanik ya. Misalkan di PLTU untuk menghasilkan listrik juga menggunakan mesin uap gitu kan. Di PLTA mereka menghasilkan listrik menggunakan turbin ya. Turbin itu kan mesin. Jadi ilmu ini saling berkaitan ternyata. Dan yang perlu kita pahami bahwasanya kita komputer ini memang sangat bergantung dengan listrik kan. Nah, sehingga yang diolah itu sebenarnya kita adalah listrik gitu. Di situ ya. Nah, kemudian berarti kan kita untuk memahami komputer ya, kita urutkan dari awalnya ya, dari inputannya yaitu listrik. Bagaimana kita memahami listrik secara mudah? Yaitu menggunakan analogi gitu ya. Analogi adalah cara kita untuk memahami sebuah sistem yang rumit menggunakan sistem yang mirip. Sistem listrik itu sangat mirip dengan air. Nah, coba dilihat. Kalau air itu berasal dari sumber mata air di gunung ya, dari danau di atas gunung, kemudian disalurkan ke sungai-sungai besar ya, Sungai Brantas, Sungai Ciliwung, kayak gitu ya. Kemudian dibendung, kemudian bisa disalurkan ke kota-kota, dan berakhir di rumah tangga, di rumah kita melalui pipa-pipa kecil ini. Bagaimana dengan listrik gitu kan? Nah, listrik juga sama pola distribusinya. Listrik dihasilkan dari PLTU, bisa dari PLTA ya. Kalau ini namanya PLTU Python, termasuk yang terbesar di Jawa Bali ya. Kemudian ditransmisikan melalui saluran ultra tegangan tinggi yang kita sebut SUTET gitu ya. Ya ini antar kota, antar provinsi, kemudian di setiap kota nanti dibendung, dibuat trafo, dipecah-pecah menjadi tiang-tiang listrik dan berakhir di rumah kita dalam bentuk colokan listrik kan gitu. Nah, ini kan mirip dengan ini toh. Mirip dengan sistem air gitu loh. Nah, apakah memang mirip? Nah, ternyata ada kelanjutannya. Ya. Jadi di listrik, di besaran listrik kita mengenal yang namanya VI dan R. Voltage, current, dan resistance ya, resistance atau tegangan, arus, dan hambatan kan gitu. Nah, sebenarnya ini mudah sekali dipahami dengan konsep analogi air juga ya. Coba kalau di atas ini kan sistem yang biasa kita lihat di listrik ya, ada baterai di sini. Nah, jadi baterai ini sebenarnya identik atau mirip dengan pompa air. Ya, kalau di baterai itu satuannya volt ya. Misalkan baterai 12 volt. Nah, berarti ini seperti pompa air yang bertekanan 12 apa? Satuannya tekanan ya, PSI ya atau ATM atau mungkin kalau mudah kita anggap aja ini satuannya gaya Newton gitu ya. Jadi dia berfungsi untuk mendorong. Pompa ini kan mendorong toh fungsinya. Sama dengan baterai, voltage itu fungsinya untuk mendorong ya. Nah, kalau di
Jadi voltage itu seperti pompa air yang mendorong ya. Kemudian yang didorong apa? Jelas kalau air itu yang didorong ya air, kelihatan ya. Airnya jalan. Dipompa airnya jalan. Nah, kalau di listrik kan nggak kelihatan sesuatu yang jalan itu. Nah, apa yang jalan di listrik itu? Nah, yang jalan kan atom-atom itu kan. Jadi atom-atom di kawat tembaganya itu mereka sebenarnya jalan tapi kita nggak bisa lihat. Nah, tapi dua-duanya ini bisa dirasakan toh. Air bergerak itu bisa dirasakan. Listrik bisa dirasakan nggak? Ya bisa gitu kan. Fenomena kamu tersetrum ya, kesetrum itu kan bukti bahwasanya ada aliran, ada energi yang mengalir di kawat itu, di kawat tembaga itu. Apa yang mengalir? Ya atom-atom itu, ya atom-atom itu. Nah, sehingga kalau sudah paham seperti itu, kita gampang memaknai I atau arus listrik, current atau ampere itu apa. Nah, ampere itu seperti halnya liter kalau di sini, kalau di sistem air itu. Jadi berapa liter air yang mengalir dalam satu waktu? Ya, kalau dia yang mengalir itu banyak, berarti literannya banyak kan? Nah, sama dengan arus listrik. Kalau dia itu yang mengalir banyak, berarti ampernya besar. Jadi muatan listriknya atau atom yang mengalir itu sangat besar. Ya, jadi satuannya ampere, gitu kan. Nah, kalau di air satuannya liter. Jadi bayangkan kamu ada pipa, kemudian air itu mengalir di situ. Nah, berapa banyak, berapa liter nih dalam satu detik itu berapa liter? Semakin banyak airnya, liternya berarti semakin besar. Begitu juga arus. Ketika semakin besar ya atom atau muatan listrik yang mengalir tadi ya berarti itu ampernya besar. Nah, memahami resistansi juga sangat mudah ya. Resistansi itu seperti halnya kita megang selang air kemudian kita pencet biar alirannya menjadi kecil ya. Itu kan hambatan ya. Kita memberikan hambatan atau pipa yang kita kasih kotoran, kita kasih pasir, kasih tanah sehingga menghambat laju flow aliran dari muatan listrik itu tadi ya. Nah, kemudian bisa juga kita menganalogikannya dengan sistem air terjun seperti ini ya. Nah, ini kalau kita memahami ini nanti kita tahu seberapa bahaya listrik itu, ya gitu kan. Nah, coba dibayangkan tinggi air terjun itu mewakili voltage atau tegangan, ya. Jadi tegangan listrik itu kamu bayangkan sebagai tinggi air terjun. Semakin tinggi berarti tegangannya semakin tinggi. Nah, bagaimana dengan arus listrik? Arus listrik itu seperti air, berapa jumlah liter air yang dijatuhkan dari atas. Semakin banyak jumlah liter air yang dijatuhkan dari atas, berarti itu ampernya semakin besar. Nah, pertanyaannya, kalau kamu misalkan berdiri di bawah air terjun, nah, bahaya nggak kalau air terjunnya itu tinggi dan airnya yang dari atas itu besar? Ya. Yang terjadi kan kamu pasti hanyut, toh. Itu namanya banjir bandang. Ya, itu fenomena orang mati kan bisa terjadi di situ. Nah, itu hubungan V dengan I. Nah, kemudian kalau kasusnya seperti ini, air terjunnya tinggi, tapi liter dari atas itu sedikit atau airnya kering dari atas, kecil. Kira-kira kalau kamu di bawah, kerasa nggak yang gitu? Nah, kerasa Pak, tapi nggak sampai mati, nggak sampai hanyut. Mungkin seperti dicubit lah, seperti kejatuhan benda. Nah, seperti itulah kita memaknai arus listrik. Jadi yang bahaya itu V atau I, kan gitu. Yang bahaya itu V atau I. Nah, harusnya I ya, karena semakin besar muatan atau semakin banyak liternya dari atas itu yang bisa bikin kita hanyut. Nah, jadi kalau ada sistem listrik dengan ampere tinggi itu hati-hati, ya. Ampere tinggi itu menandakan jumlah muatan listriknya itu besar atau bisa menghanyutkan kamu itu. Ya, seperti kamu jatuh ke kali Brantas atau ke kali Ciliwung misalkan. Itu kan literannya banyak itu, ya. Muatan listriknya atau airnya itu literannya banyak. Nah, sehingga mudah hanyut gitu loh. Ya, seperti itulah sebenarnya sistem listrik. Kita pahami dengan konsep air ya. Sehingga kita bisa tahu antara V dan I itu apa sih sebenarnya V dan apa sebenarnya I, gitu. Tegangan dan arus gitu ya. Nah, kalau sudah tahu kemudian bagaimana kita memahami mikroprosesor ini ya. Jadi tetap ya kita konsisten menggunakan analogi air. Jadi kita ibaratkan aja mikroprosesor ini berarti nanti ada muatan listrik yang masuk ke sini. Karena yang diproses, yang diolah tetap
listrik kan gitu. Ada V-nya, ada I-nya, ada tegangannya, ada arusnya. Ya. Atau ini bayangkan aja ini tandon air itulah. Jadi ada air yang masuk. Cuma yang masuk itu airnya atau listriknya tidak dalam skala tinggi ya. Jadi mikroprosesor itu bekerja dengan tegangan yang rendah, hanya sampai 3 sampai 5 volt. DC ya, bukan AC. Jadi yang masuk ke sistem komputer itu DC. Dan arusnya juga kecil ya, nggak sampai 1 ampere. Jadi yang dimainkan V dan I yang kecil. Nah, kemudian komponen utama di mikroprosesor yang kita tahu kemarin adalah transistor. Ya, di dalam mikroprosesor itu ada miliaran transistor. Seperti yang kita bahas kemarin, chip mikroprosesor M1 itu memiliki 16 miliar transistor kan gitu toh. Nah, berarti apa ini transistor? Perannya apa? Apa yang diolah oleh transistor di dalam mikroprosesor? Nah, yang diolah adalah data, Pak. Benar ya, data. Makanya sebelum ke lanjut, kita harus tahu dulu apa itu data. Orang banyak ngomong tentang data. Data dalam perspektif kita sebagai orang komputer itu lebih dalam ya. Kita harus paham secara teknis bagaimana membuat data itu. Nah, apa sih yang diolah oleh komputer? Data apa? Data itu kan bisa video, bisa gambar, bisa suara, dan bisa teks gitu. Ya, kita akan kaji ya, kita akan lihat seperti apa data itu. Nah, yang pertama adalah kita akan tinjau yang namanya data gambar. Ya, saya punya gambar, ini gambar Pac-Man ya, yang suka ngegame. Gambar Pac-Man. Nah, kenapa kok dibuat ada tulisan 0 dan 1? Nah, ya karena memang komputer itu melihat Pac-Man itu seperti ini. Ya, jadi komputer itu menerjemahkan gambar itu menjadi seperti ini. Jadi jangan dibayangkan komputer itu tahu ya ini gambar apa, dia hanya mempola kayak gini. Nah, ini kalau kelihatan kan, ini yang warna hitam ini kan membuat pola seperti gambar Pac-Man toh. Nah, ini komputer akan menerjemahkan dia sebagai logika 1. Ya, ditandai 1. Sedangkan yang tidak berpola atau yang bukan pola gambar dia akan isi dengan 0. Nah, itu cara komputer melihat sebuah data gambar ya. Nah, jadi dia hanya tahu bahasa atau dia hanya tahu bilangan 0 dan 1. Nah, bilangan ini yang kita sebut sebagai bilangan biner ya. Binary atau biner. Ya, bilangan biner itu hanya ada 0 dan 1. Nah, nanti kita bahas apa itu 0 dan 1 kan gitu. Nah, gambar ini dulu ya, kita pahami gambar ini. Ini gambar Pac-Man ini, kotak terkecil di sini, ini yang kita sebut sebagai pixel. Satu kotak kecil ini kita sebut pixel. Ya, kan sering dengar ya kalau istilah pixel ya, kamera 5 megapiksel. Nah, kalau ini berarti gambar berapa piksel? Kita bisa hitung ya, berapa kotak ke kanan? 1, 2, sampai 15 ya. 15 kotak ke kanan dan 15 kotak ke bawah. Berarti gambar ini mempunyai resolusi 15 kali 15 piksel. Ya. Gitu. Nah, jadi kalau kameramu 35 megapiksel tinggal dikalikan berarti 35 kali mega. Mega itu berapa? 1000 ya. Nah, 35.000 kotak atau 35.000 piksel kan gitu. Nah, oleh komputer satu piksel itu ditandai disebut dengan 1 bit ya. BIT. Nah, bit. Nah, teman-teman harus mulai aware ya, mulai terbiasa dengan istilah bit, megabit, megabyte, gigabyte, ya, terabyte gitu ya. Satuan terkecil data adalah bit, BIT ya. Bit itu ya satu bilangan ini loh. Satu bilangan 0 atau satu bilangan 1 ini yang kita sebut sebagai bit atau 1 bit ya. Nah, sehingga dalam bahasa lain berarti gambar ini memiliki total berapa bit? Berapa kotak yang ada di gambar ini ya. Dengan sederhana kan kita kalikan aja 25 kotak ke kanan 15 kotak ke kanan dikalikan 15 kotak ke bawah sama dengan 225 bit ya, BIT kan gitu. Nah, kemudian nanti kita pahami misalkan gambar yang lebih bagus ya. Kalau kalian terbiasa dengan gambar 4K yang suka langganan Netflix ya, itu kan ada paket 4K. Nah, yang kalian tahu harganya pasti lebih mahal paket itu. Nah, secara mata, dinikmati mata, 4K lebih enak karena gambarnya lebih tajam ya.
lebih tajam, lebih kayak nyata. Nah, kok bisa seperti itu? Ya karena jumlah kotak atau jumlah pikselnya sangat besar ya. Nah, kalau ini tadi 15 kali 15, gambar 4K itu berapa 4K? Resolusi 4K. Nah, 4K resolution size itu berapa? 3840 ya, 3840 kali 2160. Jadi kamu bisa menghitung kan, dia ada 3840 kotak ke kanan dan 2160 kotak ke bawah. Nah, sehingga informasi yang bisa disisipkan di situ itu lebih banyak. Artinya gambar itu bisa jadi lebih tajam ya. Itu kalau mau diibaratkan ya, itu satu kotak ini berarti dia bagi-bagi lagi, diperkecil lagi, dibuat kotak lagi di dalam kotak ini. Sampai dia totalnya 3840 kotak ke kanan. Nah, sehingga kalau di zoom, dia tidak ngeblur, gambarnya tidak pecah. Kenapa? Karena satu kotak kecil tadi itu kalau dilihat, dia akan masih memiliki informasi warna. Gitu loh. Nah, misalnya warna hijau dia kelihatan di situ. Tapi kalau gambarnya seperti Pac-Man ini, ya resolusinya diperkecil, dia menjadi blur karena kotaknya menjadi besar, kan gitu. Kotaknya jadi sedikit kan gitu. Nah, jadi di rata-rata sehingga gambar itu terlihat blur atau tidak berkualitas, gitu. Nah, konsekuensi dari penambahan kotak, ya berarti kan jumlah bitnya nambah toh, yang awalnya 15 jadi 3840, kan jadi gede. Nah, berarti file size-nya juga akan menjadi lebih besar gitu kan. File size-nya menjadi lebih besar. Nah, contoh lain bagaimana kita memahami bit ya. Nah, misalkan teman-teman punya flash drive ya, flash disk tahu flash disk. Flash disk tahu ya. Nah, apalagi disket tak tahu deh. Jadi flash disk itu kan ukuran misalnya kita punya flash disk 1 GB ya. Nah, kalau kamu sudah tahu konsep bit di gambar tadi, kamu bisa ngitung itu. Berapa jumlah gambar Pac-Man yang bisa saya simpan di dalam flash disk itu. Caranya sederhana, toh. Kita konversi dulu. Kita punya flash disk ukuran 1 GB. Ya. Kita konversi ke bit dulu. Ya. 1 GB ya, bukan 1 byte. 1 GB. 1 GB itu berapa bit? Totalnya adalah 8 kali 10 pangkat 9. Berarti 8 miliar. Ya. Nolnya ada 9. Jadi 1 GB itu sama dengan 8 miliar bit. Nah, dengan cara yang sederhana sehingga kita bisa tahu berapa jumlah gambar Pac-Man yang bisa kita simpan di 8 miliar bit. Kita punya lapangan selebar 8 miliar. Gambar kita itu kecil, hanya berapa? 15 kali 15 ya. 15 kali 15 pixel itu berarti 225 bit ya, 225 bit. Jadi satu gambar Pac-Man itu hanya 225 bit. Nah, dengan cara sederhana kan kita bisa menghitung pakai kalkulator gitu ya. Nah, berarti flash disk saya itu bisa nampung berapa? 8 miliar ya, dibagi 225 bit. Nah, sehingga kita bisa menampung 35 juta gambar Pac-Man. Gitu ya. Sederhana kan? Nah, bagaimana dengan gambar 4K yang tadi? Kalau kita punya gambar resolusi 4K. 4K ini gede loh, dikalikan dulu. Ya, 3840 kali 2160 hasilnya berapa bit ini? Ya. 3180 dikali 3840 dikali 2160. 2160. Totalnya adalah 8 juta. 8.295.000 bit ya. Siapa? Alhamdulillah. Jadi ada 8.295.000 bit untuk satu gambar 4K. Sehingga logikanya kalau kita nyimpan gambar 4K harusnya lebih sedikit ya di flash disk kita. Nah, kita hitung aja. Flash disknya tadi 8 miliar. Dibagi 8.293.000. Nah, kita hanya bisa menyimpan 965 gambar lah.
964 gambar 4K di dalam flash disk kita. Kenapa? Kalau ditanya kenapa? Ya karena jumlah bitnya lebih banyak, Pak. Jumlah kotaknya lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Kalau lebih banyak, gambarnya bisa lebih detail. Nah, kualitasnya jadi naik kan gitu. Gitu ya. Itu cara kita memahami data image secara binary gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau datanya adalah data berbentuk video, data video. Nah, saya tanya dulu, teman-teman kira-kira ya, data video sama gambar itu lebih besar mana kalau kalian nyimpan di flash disk? Ya, pasti kan video toh. Ya, yang suka download film ya. Nah, pertanyaan saya kenapa video menjadi lebih besar? Ada yang bisa menjawab? Ya, apa? Dari banyak gambar. Nah, kok tahu banyak gambar? Emang kamu pernah bikin video? Satu detik ada 24 gambar minimal hampir. Nah, 1 detik ada 24. Inputnya FPS ya. Nah, ini saya kasih contoh gambar memahami video. Nah, ini sebuah video kuda berjalan gitu ya. Joki kuda. Ternyata kalau kita mau bikin video seperti ini, kita harus memiliki sejumlah banyak gambar gitu. Semakin banyak gambar yang kita miliki, gerakan kuda ini akan semakin smooth atau halus. Ya, karena transisinya kelihatan. Ini kan kelihatan ya, kuda pertama ini dengkulnya ini masih di atas nih. Ya. Tapi yang di sini dengkulnya sudah di bawah gitu kan. Berarti kan ini video itu adalah gambar yang digerakkan gitu kan. Gambar yang bergerak gitu. Berarti kita harus punya banyak gambar ya. Harus punya banyak gambar transisi. Nah, secara sederhana kalau satu gambar tadi itu jumlah bitnya 225 pixel, 225 bit. Jadi kalau kita punya 5 gambar untuk video aja sudah 5 kali 225 bit. Ya, totalnya sudah berapa? 1000 lebih. Ya, 1000 lebih bitnya. Nah, apalagi yang gambar, yang video yang halus gitu ya. Nah, itu berarti gambarnya dalam tadi 1 detik 24 ya. 24 kali 225 bit. Ya. Sehingga ukurannya pasti akan membengkak ya. Ya, karena konsep dasarnya adalah kita tahu binarinya gambar, jumlah bit gambarnya kita tahu, tinggal dikalikan aja dengan jumlah gambarnya. Nah, itu ya. Orang yang biasanya ngegame juga ada istilah FPS ya, game online. Kira-kira bedanya apa kalau FPS-nya rendah dengan FPS tinggi? Ada yang gamer di sini? Kalau FPS rendah patah-patah gambarnya. Oh, FPS rendah patah-patah ya. Nah, itu kalau game pakai pistol itu berarti orang mengarahkan pistol itu dia patah-patah gerakannya. Ya. Sudah mati duluan ditembak lawannya kan. Gitu. Makanya orang gamer dia mengejar FPS tinggi gitu. Konsekuensinya ada berarti FPS tinggi, jumlah bitnya juga akan besar. Konsumsi datanya semakin besar. Ya. Nah, nanti harus pakai memori yang besar, pakai VGA yang besar ya. Kalau game online juga harus punya koneksi yang bandwidth-nya besar juga. Nah, kayak gitu ya. Kemudian itu gambar ya. Video ya. Bagaimana dengan data yang lain? Karena kita kan memakai komputer itu juga salah satunya untuk mendengarkan musik. Berarti ada proses konversi dari musik atau sound ke binary ya. Jadi komputer itu nggak tahu, dia tahunya hanya 0 dan 1. Semuanya harus dibawa ke bentuk binary. Binary 0 dan 1. Nah, berarti harus ada proses konversi sinyal. Sinyal sound itu ya apa sih bentuknya? Nah, sering lihat nggak kayak gini? Nah, ini sinyal suara. Kalau kamu bicaranya keras ya, berisik di sini dia akan simpangan amplitudenya akan besar. Nah, kalau suaranya pelan, amplitudenya kecil. Kan gitu loh. Nah, ini kan gelombang EM, elektromagnetik. Ya. Nah, secara sederhana,
komputer akan mengkonversi amplitudo ini menjadi 0 dan 1. Ya. Dia akan konversi sinyal ini menjadi bentuk 1 dan 0. Ada proses sampling namanya. Ini lebih rumit ya daripada kita memahami binernya gambar ya. Sound itu processingnya rumit ya, sinyal sound processing atau sinyal processing. Dibawa ke biner juga gitu ya. Nah, kayak ginilah gambarnya. Ada sinyal sound, dia akan jadi 0 dan 1. Nah, kemudian data terakhir. Data yang sering kita pakai ketika ngetik yaitu teks gitu ya. Text to binary. Nah, bagaimana komputer melihat sebuah teks gitu ya. Nah, ini cara komputer melihat kalimat hello ya. Jadi hello, komputer nggak tahu itu huruf H, huruf E itu dia nggak tahu. Dia tahunya cuma 0 dan 1. Nah, ternyata satu huruf itu memiliki jumlah bitnya adalah 8. Kalau gambar yang jelek tadi, yang Pac-Man tadi itu totalnya 225 ya, 225. Kalau satu huruf itu, dia panjangnya adalah 8 bit, 8 bit. Ya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalau ada 5 huruf, berapa bit? 8 kali 5. Ya, ini 8, 8, 8, 8, 8. Berarti 40 bit. Jadi orang ngetik hello itu hanya mengkonsumsi 40 bit data. Ya. Beda dengan gambar. Makanya pertanyaan saya, besar gambar apa besar teks? Pasti besar gambar gitu loh. Karena satu gambar yang Pac-Man tadi itu aja 225 bit. Ya. Nah, ini juga kamu bisa memahami kenapa provider-provider itu sering ya ngasih paket WhatsApp untuk teks ya, untuk message itu gratis misalnya. Paket WhatsApp-nya gratis misalnya. Ya karena data teks itu kan murah, ya kecil gitu loh. Hanya 8 kali berapa kan gitu. Atau kalau kamu kepengen memahami juga, pernah nggak mengamati kalau kamu nyimpen file Word gitu ya, kamu bikin proposal, filenya Word, berapa ukurannya itu kalau kita taruh di flash disk? Nah, kecil pasti, kilobyte pasti, nggak sampai mega, nggak sampai giga lah, 1 mega paling. Padahal itu 60 halaman, bisa 100 dit Word, tapi dalamnya banyak gambarnya. Nah, disisipkan banyak gambar yang banyak gitu. Nanti ukurannya pasti naik ya. Ukuran filenya pasti naik. Kenapa naik? Ya tadi kalau sudah tahu konsep binerinya tadi, gambar segitu, Pak. Ya, gambar jelek 225 bit, Pak. Kalau gambarnya foto digital kamera ya tambah gede lagi, jumlah bitnya tambah besar. Makanya ukuran file Word-mu jadi besar. Kayak gitu ya. Nah, itu konsep bit ya, satuan terkecil data yang harus kita pahami ya. Nah, kesimpulannya semuanya akan dibawa ke binary ya. Karena komputer hanya tahu bahasa biner gitu loh. Nah, khusus untuk teks itu sudah ada konvensi atau kesepakatan yang dipakai ya. Kesepakatannya ini namanya ASCII. Teks ASCII ya. Jadi karena huruf di muka bumi ini kan banyak ya. Ada huruf Arab, ada Rusia, Cina. Tapi huruf yang banyak dipakai alfabet ya. Yang kita pakai kan alfabet. Nah, huruf-huruf alfabet yang ada di keyboardmu itu sudah disepakati binerinya. Mulai dari tombol paling atas ya, atau huruf A sampai huruf terakhir ya, semuanya termasuk spasi itu sudah ada binerinya, sudah disepakati binerinya apa. Nah, misalkan huruf A besar. Huruf A besar itu binerinya 0100 0001. 8 bit. Nanti huruf A kecil ada sendiri nanti. Makanya komputer bisa membedakan A besar dan A kecil, dia sangat tahu itu loh, karena binerinya beda. Ya. Nah, spasi juga ada binerinya. Kayak gitu ya. Jadi ini sudah disepakati untuk teks itu. Yang perlu kamu ingat adalah satu huruf itu panjangnya dia 8 bit. Ya, 8 bit. Nah, ya nanti kamu bisa ngira-ngira, bisa ngitung seberapa besar kapasitasnya. Oke, mungkin dari sini dulu ada pertanyaan.
Jadi kesimpulannya, data teks itu paling kecil ya, dibandingkan gambar, dibandingkan video. Kenapa lebih besar? Karena itu tadi kamu bisa ngitung jumlah bitnya tadi. Satu bit itu 1 pixel gitu. Kalau huruf, satu huruf 8 bit, ya, 8 biner. Gitu. Oke, kalau sudah paham itu kita masuk di bagian yang terpenting. Kalau sudah tahu komputer itu memproses bit atau binary, bagaimana sebuah mikroprosesor itu menghasilkan 0 dan 1. Kan gitu. Nah, alat yang menghasilkan 0 dan 1 itulah yang disebut transistor. Ya. Makanya nyawanya mikroprosesor itu di transistor. Jadi bit-bit 0 dan 1 itu dihasilkan dari transistor. Bagaimana cara kerja transistor? Cara kerja transistor itu karena tadi kita pakai analogi air, itu mirip dengan saklar atau keran air. Ya. Nah, jadi anggap aja tadi yang masukkan air ya. Nah, berarti di dalamnya itu ada miliaran keran air gitu loh. Ya, jadi kamu bayangkan tuh di dalam mikroprosesor itu ada miliaran keran air. Karena Mac M1 kan 16 miliar, 16 miliar transistor, jadi 16 miliar keran air. Cara kerjanya jelas, keran air itu buka dan tutup. Jadi ada dua kondisi, on dan off. Gitu kan? Nah, on dan off itulah ya. On dan off itulah yang disebut 0 dan 1. Jadi kondisi on, saklar on, itu komputer menerjemahkan sebagai logika 1. Kondisi off itu diterjemahkan menjadi logika 0. Ya, jadi 0 dan 1 itu permainan switch, permainan saklar. Siapa yang berperan sebagai saklar? Transistor. Cara kerja transistor itu seperti saklar, seperti keran air. Buka tutup ini. Ya. Nah, karena dia itu bukan keran air, terus apa Pak? Kan bukan air. Ini kan dikembalikan lagi. Yang diproses adalah muatan listrik, atom-atom listrik. Nah, gitu. Berarti dia yang mirip itu sebenarnya kayak saklar. Saklar ini kalau dibuka, listriknya nyala loh. Nah, berarti ada nilai tegangan yang keluar dari situ. Kalau dimatikan off, kamu ukur pakai alat avometer itu pasti 0 volt. Ya kan? Nah, jadi sama komputer 0 dan 1 itu ya, 1 itu sama dengan 5 volt. 0 biner itu sama dengan 0 volt gitu. Nah, jadi permainan 0 dan 1 itu seperti kita ngasih tegangan 5 volt, dimatikan jadi 0 volt. Dikasih satu lagi berarti ada 5 volt kayak gitu. Jadi itu permainan muatan listriknya dimainkan seperti itu. Ya. Jadi cara komputer ini membentuk binary itu dengan permainan saklar yang menghasilkan 5 dan 0 volt gitu. 5 dan 0 volt, 5 volt, 0 volt. Mirip dengan ini. Sandi Morse. Kalau yang suka pramuka. Ya. Sandi Morse itu sudah disepakati ya. Kalau mau bilang A itu dengan peluit ya. Peluitnya gambarnya gini kan. Jadi dia peluitnya bunyinya tit tit gitu kan. Atau kalau huruf G. Huruf G itu berarti dia peluitnya tit 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 gitu kan. Ini sama dengan binary. Dengan biner tadi. Kalau 1 itu kita mainkan saklarnya tadi itu ya. Jadi 5 volt, 5 volt, 5 volt, 0 volt gitu. Jadi kita tekan saklarnya, biarkan hidup dulu selama 2 detik gitu. Jadi per detik itu satu. Jadi ini detik ke-1, ini detik kedua, ini detik ketiga. Jadi kalau bentuknya gini, itu 5 volt, 5 volt, berarti saklarnya jangan dilepas. 5 selama 2 detik, terus detik ketiga di off-kan. Nah, sama kayak peluit. Kalau peluit ada bunyinya ya, tit, tit, tit gitu kan. Nah, kalau listrik berarti nyala, nyala, mati. Gitu. Ya. Nah, proses ini yang menjadi binary tadi. Misalkan huruf A itu, binary-nya huruf A tadi itu berapa? 0, 1, 0, 0. Berarti off, on, off, 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 on gitu. Gitu ya. Jadi 0 volt, 5 volt, 0 volt, 0 volt, 0 volt, 0 volt, 0 volt, 5 volt gitu. Nah, itu yang dimainkan oleh saklar yang disebut transistor tadi. Ya, jadi
Ya kayaknya sederhana ya, tapi yang membuat ini dulu bisa kepikiran seperti itu ya. Ya semacam kayak bikin sandi Morse inilah, kayak gitu lah. Nah, jadi transistor itu fungsinya untuk menghasilkan ya binary tadi 0 dan 1 itu. 0 1 itu ada artinya. Ya. 0 itu 0 volt, 1 itu 5 volt. Gitu lah ya. Karena kan inputannya listrik. Kan mustahil listrik nggak diapa-apain kan gitu. Oh, ternyata dibendung, dialirkan. Nah, itu caranya dia membuat binary. Ya. Sistem digital itu ya 0 dan 1 itu. Yang disebut digital itu ya 0 dan 1. Bit, ya, BIT. Itu ya. Semoga jelas ya, ada pencerahannya. Kalau enggak nanti ya di kelas dibahas lagi sih ya. Bisa pakai papan tulis nanti. Nah, sehingga kesimpulannya ya ini di dalam transistor di dalam IC itu ada miliaran keran air atau transistor tadi untuk menciptakan bit-bit binary. Nah, tugas kita sebagai orang IT ya ini tugas kita memprogram itu berarti kita memerintahkan saklar atau keran atau transistor ini untuk bekerja ya, untuk jadi on off-nya itu kita perintahkan nanti pakai baris-baris coding pemrograman gitu. Oke, hari ini sampai situ aja. Ada yang ditanyakan mungkin? Oke, nanti bisa diulangi lagi ya rekamannya ini kalau belum jelas nanti di kelas dibahas lagi. Karena bit yang paling penting bit ya, karena nanti kita akan memahami bagaimana hard disk itu menyimpan data atau SSD menyimpan data, bagaimana RAM itu memproses data. Karena semuanya akan berbasiskan binary 0 dan 1. Bit itu tadi. Jadi gitu. Oke, terima kasih kalau gitu. Nanti saya lihat di ini aja. Daftar hadir recordnya nanti. Ya, saya akhiri. Terima kasih ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Push.